Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di hari Senin untuk bersama mendengar dan bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segala pergumulan dan beban hidup kami. Jujur kadang kami lelah, bingung, bahkan merasa Engkau jauh dari kami. Namun hari ini kami rindu mendengar firman-Mu yang menguatkan. Bukalah hati kami supaya kami tetap percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan di dalam Ayub 23 ayat 10 mengatakan, "Karena Ia tahu jalan hidup kita, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada masa-masa dalam hidup kita ketika Tuhan terasa sangat dekat. Kita berdoa dan merasa tenang. Kita beribadah dan hati kita dikuatkan. Kita melihat jawaban doa dengan jelas. Tetapi ada juga masa-masa yang berbeda. Saat penderitaan datang, saat hidup terasa berat, saat doa-doa kita terasa seperti tidak melewati langit-langit kamar kita. Dan di masa seperti itu muncul pertanyaan dalam hati. Tuhan, Engkau di mana? Bapak Ibu Saudara, itulah yang dirasakan Ayub. Dalam ayat 23, Ayub berkata, "Aku maju ke depan, tetapi Dia tidak ada di sana. Aku ke kiri dan ke kanan, tetapi aku tidak melihatnya." Bapak Ibu Saudara, Ayub bukan orang tidak beriman. Justru ia seorang yang mengenal Tuhan. Tetapi bahkan orang beriman pun bisa mengalami musim ketika Tuhan terasa diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita berpikir kalau Tuhan terasa jauh, berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda. Perasaan kita tidak selalu menggambarkan kenyataan. Ayub tidak bisa melihat Tuhan bekerja, tetapi Tuhan sebenarnya tetap memegang hidup Ayub. Dan inilah penghiburannya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak melihat Tuhan, Tuhan tetap melihat kita. Dan Ayub melanjutkan dengan berkata, "Karena Ia tahu jalan hidupku." Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Ayub mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan tahu, dan itu cukup. Bapak Ibu Saudara, penderitaan sering membuat pandangan kita menjadi gelap. Masalah terasa begitu besar sampai menutupi segalanya. Kita mulai berpikir Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak aktif, Tuhan meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa itu adalah bahaya rohani. Karena kenyataannya Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita tidak melihatnya. Dalam kitab Ayub, Tuhan memang tidak langsung menjelaskan alasan penderitaan Ayub. Kita tahu itu. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap hadir dan berdaulat. Dan seringkali itulah iman sejati. Tetap percaya pada karakter Tuhan meskipun kita tidak mengerti situasi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam musim kehidupan seperti Ayub. Ada kehilangan, ada kekecewaan, ada pergumulan yang belum selesai. Dan mungkin Bapak Ibu berkata, "Tuhan, saya tidak melihat Engkau bekerja." Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan tahu jalan hidupmu. Dia melihat air mata yang tidak dilihat orang lain. Dia mengerti pergumulan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Dan dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan dalam penderitaan, Tuhan sedang membentuk kita seperti emas yang dimurnikan. Karena itu, jangan menyerah. Kalau hari ini Bapak Ibu tidak bisa melihat tangan Tuhan, tetaplah percaya pada hatinya. Iman bukan berarti kita selalu mengerti jalan Tuhan. Iman berarti kita tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika jalan itu gelap. Dan kabar baiknya adalah ini, ketika kita merasa Tuhan jauh, sesungguhnya Dia tetap dekat dan bekerja bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali dalam penderitaan kami merasa Engkau jauh. Kami takut, bingung, dan kehilangan kekuatan. Namun hari ini kami diingatkan bahwa Engkau tetap melihat dan memegang hidup kami. Tolong kami untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Kuatkan setiap hati yang sedang lelah dan putus asa. Biarlah pengharapan kami tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kesetiaan Tuhan, kesetiaan-Mu yang tidak berubah. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.